Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dandar dan teman-teman sekalian. Di pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai teknik pengendalian hama. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Wahyu Pradika dengan NIM 128, kemudian Agustina Diva Sania dengan NIM 129, Ramadan Wahyu Prasetyo dengan NIM 130, Aulia Azariza dengan NIM 131, Rita Hiksa Aryani dengan NIM 132, dan Vika Khairunisa Amalia dengan NIM 133. Oke, yang pertama yaitu pengertian pengendalian hama. Pada dasarnya pengendalian hama merupakan setiap usaha atau tindakan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengusir, menghindari, dan membunuh spesies hama agar populasinya tidak mencapai aras yang secara ekonomi merugikan. Pengendalian hama tidak dimaksudkan untuk menghilangkan spesies hama sampai tuntas, melainkan hanya menekan populasinya sampai pada aras tertentu yang secara ekonomi tidak merugikan. Kemudian ada macam-macam teknik pengendalian hama. Yang pertama yaitu pengendalian dengan cara bercocok tanam atau nama lainnya kultur teknik. Pada prinsipnya merupakan cara pengendalian dengan memanfaatkan lingkungan untuk menekan perkembangan populasi hama. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang bersifat preventif, dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan tujuan agar populasi OPT, organisme pengganggu tanaman, tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Pengendalian secara kultur teknik ini merupakan pengendalian dengan lebih menekankan pada cara-cara bercocok tanam. Pengendalian secara fisik dan mekanik. Pengendalian secara fisik adalah tindakan pengendalian hama yang menggunakan faktor fisik seperti menaikkan suhu dengan cara pembakaran, menurunkan suhu dengan penggenangan, solarisasi tanah, lampu perangkap, serta pengaturan cahaya dan suara. Dengan kata lain, pengendalian fisik merupakan usaha dengan menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat mematikan atau menurunkan populasi hama yang ditujukan khusus untuk membunuh hama. Pengendalian hama secara mekanik merupakan teknik pengendalian hama yang dilakukan secara fisik, yakni perlakuan langsung terhadap tanaman baik menggunakan alat tertentu maupun secara manual, misalnya penyiangan atau pembersihan gulma di sekitar tanaman. Pengendalian hayati. Pengendalian hayati merupakan pengendalian dengan menggunakan makhluk lain atau musuh alami selain manusia untuk mengendalikan hama. Musuh alami ini dapat dari kelompok predator, parasitoid, dan patogen. Selanjutnya, ada pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi lebih menekankan pada penggunaan pestisida. Namun, pengendalian ini dilakukan sebagai alternatif terakhir dan penggunaannya harus dilakukan secara selektif, dampak negatif seminimal mungkin, dan penggunaannya harus dengan cara benar dengan memperhatikan keefektifan, efisien, dan keamanannya. Selanjutnya, pengendalian hama terpadu atau PHT. PHT adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dengan kata lain, pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang kompatibel. Kemudian teknik pengendalian hama memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu selanjutnya pengendalian dengan cara bercocok tanam atau kultur teknik. Kelebihannya yaitu memenuhi kriteria pola tanam yang baik untuk menekan munculnya hama, kemudian meminimalkan biaya produksi, kemudian menjaga keseimbangan biaya produksi, kemudian melestarikan musuh alami dari predator. Kemudian kekurangan, belum semua petani tertarik, kemudian perlu ketekunan dan kedisiplinan.
Kemudian kelebihan dan kekurangan pengendalian secara fisik dan mekanik. Kelebihan dari pengendalian secara fisik dan mekanik ini yaitu tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan dan dapat dipadukan dengan cara pengendalian lainnya. Sementara kekurangannya yaitu memerlukan tenaga yang banyak dan tidak dapat dilakukan untuk lokasi yang luas secara terus-menerus. Kemudian pengendalian secara hayati memiliki kelebihan yaitu mengendalikan hama secara spesifik, kemudian biayanya murah, ramah lingkungan, dan melestarikan musuh alami hama. Sementara kekurangannya yaitu hasil tidak langsung terlihat dan memerlukan kemampuan pengetahuan khusus tentang biologi dan ekologi hama. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pengendalian secara kimiawi. Kelebihannya antara lain hasil aplikasi langsung terlihat, menekan hama dalam waktu cepat, serta praktis dan mudah penerapannya. Sedangkan kekurangannya antara lain biaya mahal, menimbulkan hama sekunder, jangkauan terlalu luas, serta tidak ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari pengendalian hama terpadu atau PHT. Kelebihannya antara lain memperbaiki kualitas tanah, tumbuhan, dan lingkungan, meningkatkan produksi dari tanah secara keseluruhan, serta meningkatkan keanekaragaman dan daya tahan terhadap hama, penyakit, dan cuaca ekstrim. Sedangkan kekurangannya antara lain, belum semua petani tertarik, serta perlu ketekunan dan kedisiplinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.